Kamu bunuh saya tidak masalah kok, saya ridho kok. Saya sampai siapkan ridho itu. Karena sewaktu-waktu saya meninggal, dan ketika meninggal, saya harus berposisi radiyatan mardiyah. Tidak berani saya kok, sewaktu-waktu meninggal terus saya tidak dalam posisi radiyatan mardiyah. Karena Allah sabdanya begitu firmannya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau saya ada momentum di mana Allah manggil saya masih dalam keadaan ganjel. Saya masih ada PR, saya masih ada gundukan-gundukan dalam hati saya. Nanti saya jadi hantu mas, karena energi saya akan liar. Saya tidak mau jadi hantu, saya mau wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu bunuh saya tidak masalah kok, saya ridho kok. Saya sampai siapkan ridho itu. Karena sewaktu-waktu saya meninggal, dan ketika meninggal, saya harus berposisi radiyatan mardiyah. Tidak berani saya kok, sewaktu-waktu meninggal terus saya tidak dalam posisi radiyatan mardiyah. Karena Allah sabdanya begitu firmannya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau saya ada momentum di mana Allah manggil saya masih dalam keadaan ganjel. Saya masih ada PR, saya masih ada gundukan-gundukan dalam hati saya. Nanti saya jadi hantu mas, karena energi saya akan liar. Saya tidak mau jadi hantu, saya mau wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tawaran Allah sangat jelas. Makanya saya harus ridho kapan saja. Jadi orang memfitnah saya ridho. Soal minyak goreng saya diadu domba sama Bu Mega gitu ya. Saya ridho, dan ternyata Bu Mega ridho. Bu Mega juga tidak marah sama saya. Bahkan saya diundang sama Kiai Kanjeng untuk ke kandang banteng kan gitu kan. Itu karena Bu Mega juga ridho, karena dia percaya sama saya, sama dengan Pak Harto dulu percaya sama saya. Kalau Cak Nun itu kalau ngomong apa-apa karena memang dia pikirannya seperti itu, kata Pak Harto. Memang begitu dia itu, bukan karena dia pengen jabatan, bukan karena dia pengen uang. Dia itu tidak pernah minta uang kepada saya, kata Pak Harto. Dan tidak pernah saya kasih uang. Terus saya bilang, yang kedua itu yang salah. Kalau saya tidak pernah kasih uang kan bagus, tapi kalau sampai tidak pernah ngasih uang itu jelek, dia bilang gitu kan. Terus ojo ngono to Cak gitu, dia bilang gitu kan. Saya guyon gitu makin tidak berani dan saya makin menyesal mas. Saya tidak dikasih uang oleh para pejabat itu kan menyesal saya. Saya kan maunya punya uang. Jadi saya pernah dikasih untuk bikin pulau judi di Pulau Seribu, di salah satu Pulau Seribu itu saya dikasih 3 miliar cek untuk meloloskan surat izin dari Gus Dur, karena saya tahu saya temannya Gus Dur gitu ya. Terus saya sobek-sobek mas, kapan-kapan kalau gini nih, saya tuh seneng uang dan saya butuh uang untuk sekolahan saya, untuk macam-macam. Cuman saya nggak berani nih, uang ini apa, saya sobek. Kapan-kapan kalau ketemu saya traktir makan aja gitu. Sambil nyopek itu sambil menyesal saya mas. Asu bajingan tak obeng. Menyesal, pulang menyesal, sampai sekarang saya menyesal. Bahwa saya menyobek-nyobek uang 3 miliar, menyesal saya. Jangan dipikir saya ini malaikat yang suci, saya manusia biasa. Ada unsur penyesalan. Tapi jangan berani-berani ngasih saya lagi, sebab kalau kamu ngasih lagi, tak tolak lagi. Meskipun setelah itu menyesal lagi. Itu manusia mas, makanya manusia itu spektrumnya luas. Jadi jangan dipikir aku enggak mau uang-uang seperti itu. Aku bukan koruptor, aku enggak mau kolusi, aku bersih gitu. Enggak. Selama Gus Dur enggak pernah menerima uang. Oh, Gus Dur kayak duit, Gus Dur gak ndek duit wong kayak aku duit. Alhamdulillah mas, wallahi ya, sampai hari ini saya bersih, 100% bersih, tidak. Bahkan Kiai Kanjeng keluar negeri kita tidak mau pakai APBD kok, tidak mau pakai uang jutaan kok. Saya yang nyari duit untuk tiket kok. Kita 27 orang ke Finlandia, ke Mesir, ke Inggris, itu semua biaya saya yang nyari. Saya tidak mau tuh uang APBN ke dana KBRI terus dibeliin tiket untuk Kiai Kanjeng. Aku ora tega mas, tidak tega saya. Terus saya cari sendiri entah gimana caranya. Nah, andalan saya bukan konglomerat, bukan pengusaha, teman-teman saya. Teman-teman yang mengerti perjuangan saya. Dan ternyata kalau Allah kasih itu mudah. Jadi saya ngobrol gini sama beliau misalnya ya. Cak mau kemana nih rencananya? Pak ini mau ke Mesir Pak. Kita 27 orang ke 6 provinsi gini. Berapa? Terus
teman saya bilang gini, sambil buka puasa nunggu buka puasa sore-sore ndodok wong loro terus. Ya Cak, sampean tak sumbang 10 tiket. Ya. Saya enggak minta loh, saya cuma ditanya bahwa saya ternyata ke Mesir, saya cerita terus dia bilang tak sumbang 10 Cak. Yes. Terus ngobrol lagi, terus Allahu Akbar buka, terus saya ngadeg, terus gak 17 tak kayak kabeh sampean. Loh, saya dikasih 27 tiket Mesir pulang balik jauh Mas. Itu enggak minta loh saya. Gitu. Saya hanya mengemis kepada Allah. Enggak takut, mereka cuma mangkel. Meso tiap hari. Diancuk arek situ iki kan gitu kan. Gitu. Jadi alhamdulillah Mas, saya sampai hari ini. Itu LBP 4 kali ke Kadipiro Mas. Dan sekretaris saya kan ditemuin sekretarisnya LBP juga bilang sama Cak, pokoknya butuh apa-apa, ada kegiatan apa bilang aja. Terus anak sekretaris saya kan Mas Zaki, ya Zaki bilang, Pak pun alhamdulillah pun beres doyo Pak, enggak ada masalah Pak. Sampai hari ini. Dan saya menyesal itu Mas. Bajingan kudu niki saya oleh 30 miliar ora itu. Saya menyesal karena ada bagian setan di dalam diriku, tapi setan itu tidak boleh menang. Dia harus kalah oleh malaikat saya, kan Mas? Itu namanya khalifah. Bukan saya malaikat tok, enggak, saya setan barang. Dan aku malaikat tok ono arek wedok gak tertarik deh Mas. Ono arek ayu ngene datar aja ya gak, Masya Allah. Allahu Akbar kan gitu Mas. Ya Allahu Akbar subhanallah gitu kan gitu Mas. Ada unsur itunya, saya manusia kok, saya punya kelengkapan spektrum. Ya, tetapi yang namanya khalifah adalah saya memenangkan yang mana? Saya memenangkan yang fitrah, kan gitu. Bahwa ada yang tidak fitrah banyak dalam diri saya. Masuk saya enggak ingin, Mbak. Saya masuk lihat mobil bagus enggak pengen. Ya pengen saya. Delok mall, macam-macam benda, aku pengen. Cuman kan nanti keputusannya tetap fitrah saya. Itu loh maksud saya. Cukup gampang ya Bu dipahami ya. Pokoknya fitrah adalah ketika Anda mengambil keputusan terakhir itu menangkanlah Allah. Itu tok aja. Karena di luar Allah itu banyak setan-setan itu wakil. Saya juga punya setan-setan. Dan aku misalnya sekarang kan tertarik kepada yang kan Allah mengatakan aku jadikan dunia indah bagi orang-orang kafir kan gitu kan. Konteksnya berarti kan setan. Ya. Nah, saya tertarik sama keindahan macam-macam tapi kan saya tetap ikut fitrah Allah. Memang habis itu menyesal Mas. Tapi kalau dikasih lagi aku ya mau Mas. Itu namanya hidup, itu namanya dinamika gitu loh. Gak kok terus aku wah cak nunu alim alim dasmu. Dasmu kene ya kepengin rek ngawur rek niku. Cuman kan kita terdidik untuk puasa. Puasa itu kan penting karena kita hidup ini harus puasa Mas segala macam. Mosok sampean bojo mergo kepengin ana sing ayu telu kok rabi telu lah gak Mas. Hidup ini kan puasa Mas. Anda ngajar saja kan dibatasi sekian kali seminggu gitu kan semua puasa gitu loh. Jadi kalau saya kepada jamaah maknya saya bilang aku takon ya asli ya jawaban dari hatimu kamu itu seneng puasa enggak? Kalau datang Ramadan kamu itu seneng apa gelo? Enggak gitu. Anak-anak maknya kan terbuka gelo gak seneng gitu kan. Itu kan saya dimarahi sama Ustaz, gimana kok ada jamaah kok tidak suka puasa? Saya bilang, mereka tidak suka puasa aslinya, unsur setannya, unsur duniawinya. Tapi mereka puasa toh akhirnya. Kalau mereka suka puasa terus puasa hebatnya apa Bu? Hebatnya apa? Anda suka puasa terus puasa. Seneng makan soto terus hebatnya apa? Tapi kalau Anda tidak suka puasa tapi Anda ikhlas melakukan puasa, berarti Anda orang mulia di hadapan Allah, betul enggak? Kan gitu logikanya. Gitu. Jadi bukan terus saya misalkan hormatilah orang berpuasa di spanduk-spanduk kan saya kecam dulu itu. Wong kita berpuasa itu untuk belajar menghormati orang malah jalur dihormati arek-arek iki opo gitu kan. Dan seterusnya ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita itu lengkap Mas. Kita itu plural. Kita sendiri ini plural. Ada setannya, ada iblisnya, ada malaikatnya, ada binatangnya, ada kebuasannya, ada nafsunya, ada suka melampiaskan dan segala macam. Tapi kan kita khalifah, maka kita keputusan terakhir itu kita Allah kan. Keputusan itu keputusan fitrah gitu loh. Kira-kira gitu ya teman sekalian. Mohon maaf kalau saya
agak aneh-aneh, keras-keras atau melebar kemana-mana. Mudah-mudahan ini semua tertanam di dalam jiwa Anda. Amin. Karena diri Anda itu bukan hanya hatimu, bukan hanya pikiranmu, bukan hanya psikologimu, tapi nomor satu rohmu. Ini yang terakhir ya Mas ya. Nah, kita kan sering tidak plural Mas. Dipikir diri kita itu satu. Orang Jawa aja tahu jur papat lima pancer kok. Artinya diri kita itu tidak hanya satu Mas. Diri kita itu berlapis-lapis atau bergelembung-gelembung, berspektrum. Makanya saya sebut multispektrum. Ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, siapakah Tuhanmu? Kemudian engkau menjawab, bala syahidna. Aku bersaksi engkaulah Tuhanku. Itu kan Allah tanya ketika kita masih di dalam janin ibu. Sekarang saya tanya sama Anda, pernah ingat enggak? Allah nanya gitu terus sampean jawab. Enggak pernah ingat toh? Pas sampean dulu ditanya ketika dalam perut ibu ditanya sama Allah, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku, aku bersaksi. Itu sampean jawab, tapi saya enggak ingat. Kenapa? Karena memori itu ada sekian tingkat. Ada memori budaya, ada memori sel, ada memori quark, ada memori atom, ada memori gen, ada memori DNA, ada memori macam-macam, ada memori budaya, memori sejarah, memori sosial. Dan itu memori roh. Yang menjawab itu rohmu. Dan kita tidak pernah kenalan sama roh kita. Toh? Nah itu yang membuat kita rusak, membuat kita tidak bisa memelihara perdamaian dan kemaslahatan itu karena kita tidak pernah bergaul sama roh kita sendiri. Makanya saran saya kalau praktis Bu ya, yang habitatnya itu roh 100% itu malaikat. Ya, malaikat. Dan malaikat itu yaf'alu ma yu'marun, dia tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan dia tidak terkontaminasi oleh apapun selain roh. Ya. Oleh karena itu salah satu kelemahan umat Islam adalah tidak pernah menyapa malaikat. Ini sangat sederhana kok. Pokoknya tangi turu sampean niku assalamualaikum ya malaikatillah ngono. Tangi turu, syukur habis sholat itu assalamualaikum terus diulang lagi assalamualaikum khusus untuk malaikatillah. Jadi malaikat itu ada sekitar yang kita tahu itu sekitar 20 sampai 30 gitu ya. Nah, pokoknya Anda global aja, random aja Anda. Assalamualaikum pada para malaikat. Sudah, nanti insya Allah akan dirubah Allah hidupmu. Apa di dalam dirimu menjadi tenang atau ekonomi menjadi beres, karirmu menjadi beres mudah-mudahan. Karena engkau menyapa malaikat yang selama ini tidak pernah kita sapa. Nah, jangan aku malaikat aku tak duduk ndak semulun. Arek-arek bendino tak jogo, ya toh? Tak jogo tak kawal kiwa tengen buri ngarep, gak tahu nyopo aku dobel. Tak tahunya nek aku untung malaikatnya duduk aku gitu Mas. Ya, gitu Mas ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.